pas saya ketiduran kayak gitu, yang datang gak tahu, tiba-tiba tuh ada yang datang. Saya ngerasa tuh ada yang bertamu ke rumah gitu kan. Dengan sadarnya itu ada yang ngetok pintu, saya buka. Ini di bawah alam sadar saya ya. Dia datang, saya bukain pintu, terus yang muncul Bude Sur. Ini buat kamu katanya gitu. Terus kado dariku katanya. Waktu itu budenya saya peluk lah di dalam mimpi itu kan. Saya bilang makasih ya wes, aku tak pamit ya Ndok. Itu terus yang dia omongin di dalam mimpi saya itu, ya wes aku tak pamit ya Ndok. Pas saya bangun dengan kagetnya saya gitu kan, selendang ini ya ada saya genggam di tangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjas Mara di channel YouTube Pink Misteri, penikmat kisah misteri. Oke teman-teman, kali ini saya dan tim Pink Misteri sengaja mengunjungi atau bertamulah di tempat kediamannya Mbak Ria, yang mana Mbak Ria ini di episode sebelumnya pernah bercerita di channel YouTube Pink Misteri. Nah, karena beliau waktu itu sempat bilang nggak sanggup lagi untuk menceritakan cerita misteri yang pernah dialami, makanya saya ini menghubungi beliau lagi, dan teman-teman pun banyak juga lah gitu yang DM, Bang kapan ceritanya Mbak Ria bisa dilanjutkan, karena kami ini penasaran, dia bilang kan. Karena terus ditanyain, makanya saya menghubungi kembali Mbak Ria. Dan sekarang ini saya kan ada di rumahnya Mbak Ria langsung teman-teman. Makanya mohon maaf lah kalau dari pencahayaan atau segala macamnya kurang bagus ya, karena menggunakan alatnya yang seadanya lah. Nah oke teman-teman, kita sapa dulu Mbak Ria. Mbak Ria gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas. Maaf ya Mbak, kita nih malam-malam mengganggu atau datang ke rumah Mbak Ria kan, karena saking penasarannya kan teman-teman sama cerita misterinya Mbak Ria. Nah ini kalau saya boleh tahu ya Mbak, ini di depan kita ini kan banyak barang-barang yang cukup unik lah menurut saya kan, antik, unik gitu kan, tapi kita nggak tahu lah ini hasil dari mana dan ada cerita apa di balik benda-benda ini teman-teman. Coba Mbak bisa dijabarkan lah apa dari mana gitu. Kalau ini saya dapat waktu itu dalam mimpi, saya dikasih sama Atu ya kan. Ini juga waktu itu, kalau ini masih saya simpen. Ini tuh saya tuh waktu itu pernah di mimpi gitu kan, berantem sama sosok yang berambut panjang gitu. Saya tarik rambutnya dan kebawa ke mimpi. Kalau ini tuh ingat nggak ya, waktu itu saya di episode sebelumnya itu saya pernah menceritakan ini. Jadi ini tuh waktu saya di ruqyah, ini keluarlah permata ini nih, nih Mas nih, keluarlah ini, maaf, keluar ini dia yang saya muntahkan. Kelihatan nggak ya di kamera? Ya, oke teman-teman, emang mutiaranya nih bisa dibilang kecil lah. Nanti bisa kita sepil di foto untuk dibagikan ke teman-teman semua ya kan. Ya, kalau yang ini dari semua barang ini kan nggak semua barang ada saya bawa ke sini ya. Dari semua ini tuh yang paling berkesan di hidup saya, di hidup anak saya yang pertama tuh yang ini, selendang Mbak, ini. tahan dulu ceritanya kan, biar penonton atau kawan-kawan semua penasaran kan. Nah sebelum saya lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like, comment, dan subscribe agar channel YouTube Pink Misteri dapat berkembang dengan sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa tekan notifikasinya juga agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Pink Misteri. Gak usah panjang lebar dan gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke cerita misteri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat nggak sama saya? Saya Ria. Kali ini saya mau membagi lagi sedikit kisah saya. Berbagi sedikit nih kisah dari mana barang-barang ini bisa ada di tangan saya. Kali ini saya mau membagikan kisah gimana caranya saya bisa mendapatkan selendang yang cantik ini. Jadi waktu itu saya baru menikah ya Mas ya, lagi hamil anak pertama 10 tahun yang lalu. Waktu itu posisinya saya dan suami itu tinggalnya tuh misah dari orang tua, nggak dekat dari mertua, nggak dekat dari orang tua. Saya kan orang tua saya di Pulau Sumatera kan. Jadi kami sama-sama kerja. Kebetulan kerja kami itu satu daerah, tapi tempat tinggal kami itu jauh dari tempat kerja kami. Itu jarak tempuhnya tuh sekitar 2 jam kalau dari tempat tinggal. Jadi pas hamil anak pertama itu ya masih biasa-biasa aja, karena saya waktu itu belum ada kepikiran untuk mengundurkan diri atau apa, masih nyaman dan juga masih kuat-kuat aja waktu itu kan naik motor 2 jam perjalanan. Jadi berselang beberapa bulan kehamilan itu masih normal-normal aja gitu, karena kami tinggalnya berdua kan. Jadi sedikit banyak tuh suami ada membantu pekerjaan saya di rumah. Menginjak kehamilan ke-6 itu mungkin agak besar udah ya, saya mulai lelah gitu. Suami pun karena jemput antar gitu juga dia capek gitu kan kalau untuk mengurus rumah gitu. Kebetulan waktu itu tanpa disengaja gitu, habis maghrib saya niatnya tuh mau ke warung. Pas saya buka pagar itu ketemulah sama bisa dibilang tuh seperti ibu-ibu, saya manggilnya Bude ya waktu itu, Bude Sur namanya. Jadi waktu itu pas saya buka pagar itu dia nongol. Jadi sempat kaget juga waktu itu. Kata saya, mau kemana Bu? Saya sapa gitu kan. Terus dia bilang, saya butuh pekerjaan katanya gitu. Rumah saya jauh. Terus kata saya, emang tinggalnya di mana? Jauh, saya nggak punya uang katanya. Terus emang Ibu mau kerja apa? Apa aja saya bisa katanya. Jadi saya pikir ya udahlah, buat bantu-bantu saya cuci gosok di rumah kan capek juga kalau saya yang nyuci lagi hamil gini kan. Jadi saya tawarin waktu itu, Bude mau nggak cuci apa gosok di rumah saya gitu kan. Dia langsung mengiyakan waktu itu Bude itu. Iya saya mau katanya. Ya udah kalau emang Bude mau, besok Bude ke rumah aja pagi gitu kan. Nanti kuncinya saya taruh di sini karena saya subuh itu udah berangkat gitu kan. Oh iya, kebetulan mesin cuci segala macam saya tuh di teras gitu kan. Jadi waktu itu dia belum sempat masuk ke rumah lah. Jadi saya percaya dia nyuci baju kotornya udah saya keluarkan semua. Hari pertama tuh emang saya senang sama kerjanya, rapi, bersih gitu kan. Itu dia kerja sama saya tuh cukup lama sampai saya itu mau melahirkan. Tapi itu saya belum resign. Itu kan karena saya masih ya namanya kerja lagi enak-enaknya gitu kan. Tetap waktu terus berjalan gitu, Bude tetap kerja sama saya. Tiba saya lahiran. Nah, saya lahiran. Saya bingung, kata saya, seminggu setelah lahiran itu kan orang tua jauh, mertua jauh gitu kan. Aduh, anak saya gimana? Sedangkan waktu itu dari perusahaan itu telepon seminggu setelah saya lahiran itu diminta untuk segera masuk kerja, karena posisi saya pada waktu itu tuh cukup penting di perusahaan kan. Jadi mau nggak mau gitu kan, saya di situ bingung gitu kan, bengong. Suami juga ya gimana, nggak mungkin saya keluar gitu kan di keadaan yang saya harapkan dari dulu gitu kan posisinya. Terus lagi bengong gitu saya sambil ngelihat Bude gitu kan, waktu itu lagi nyuci. Saya kepikiran, kenapa nggak saya minta tolong sama Bude aja gitu kan. Kebetulan kan kalau nyuci gosok gitu kan paling lama 3 jam lah.
Jadi kan Bude Sur kan bisa gitu untuk menjaga bayi saya. Lumayan juga kan uangnya bakal saya bayarnya double gitu kan. Terus pas kepikiran kayak gitu tuh saya langsung ini bertanya gitu ke Bude Sur, Bude, saya minggu depan suruh masuk kerja. Terus kata Bude, ya nggak apa-apa Dok, katanya kan dia orang Jawa kan, nggak apa-apa Dok kalau mau kerja. Terus bayiku gimana ya, Bude mau nggak ngasuh gitu? Terus nggak apa-apa, biar tak asuh katanya. Jadi saya di situ tuh lega gitu dengar jawaban Bude waktu itu kan. Kata saya, alhamdulillah lah. Jadi saya tenang sedikit gitu karena saya udah cukup lama ya, beberapa bulan gitu kan, sampai saya lahiran itu saya berinteraksi sama Bude ini kan udah ada rasa nyaman gitu kan, percaya gitu. Jadi kata saya, ya udahlah, nggak apa-apa, Bude yang ngasuh anak saya gitu kan. Pas hari pertama kerja tuh baik-baik aja. Kebetulan anak saya tuh nggak ASI, saya nggak keluar gitu kan, jadi pakai susu formula, malah kan budenya lebih gampang gitu ngasuh bayi kan. Jadi waktu itu hari pertama kerja tuh subuh saya udah berangkat. Kebetulan Bude itu habis sholat subuh tuh udah datang ke rumah gitu kan. Jadi kebetulan Budenya udah datang, saya siap-siap berangkat kerja. Saya pulang tuh biasanya di sekitar jam 8:30 malam. Jadi saya pulang itu saya lihat anak saya anteng gitu kan, rumah saya bersih dibuat Bude itu kan, rapi. Terus kata saya jadi ke suami gitu, jadi senang gitu kan, alhamdulillah gitu nemu orang yang bisa dipercaya. Terus anak saya pun saya lihat tuh anteng-anteng aja, nggak ada masalah sama sekali. Jadi di bulan pertama gitu kan, saya meninggalkan anak saya tuh baik-baik aja gitu. Terus adalah sempat saya ngobrol-ngobrol sama Bude gitu, saya bertanya, Bude, selain di rumah saya, karena saya jarang ngobrol ya kan, selain di rumah saya, Bude ada nyuci gosok di tempat lain nggak katanya. Terus kata Bude itu waktu sebelum dia ngasuh anak saya ini ada di tetangga saya, dia nyuci gosok juga. Di belakang rumah saya ada nyuci gosok juga gitu kan. Jadi ya saya kalau mau curiga pun dia kenal tetangga saya semua gitu kan. Jadi kata saya ya udahlah, mudah-mudahan ya saya menitipkan anak saya, rumah saya aman sama Bude gitu aja saya pemikirannya waktu itu gitu kan. Menginjak anak saya kedua bulan tuh saya sama suami itu berpikir gini, kenapa nggak resign aja kamu, katanya gitu kan. Cuma saya tuh berantem hebat di situ lah sama suami. Kata saya, ya ini pekerjaan yang saya pengen gitu. Cuman kan suami bilang, ya namanya anak masih kecil, fokus aja dulu ngurus anak gitu. Beribut itu waktu itu. Cuman saya kan bilang, kan ada Bude Sur gitu kan. Tapi suami bilang, kan nggak seharusnya percaya begitu aja sama orang. Kata saya, ya udahlah, ntar apa, tunggu mama saya bisa kesini mungkin, kata saya gitu. Nah terus lanjut terus, karena saya nggak pernah nggak pernah berinteraksi sama tetangga, ya gimana ya, pulang aja udah malam gitu kan, terus subuhnya saya udah berangkat lagi. Jadi kalau ngobrol-ngobrol sama tetangga itu saya tuh kurang. Ini nih tiba di 3 bulan anak saya usianya. Terus tiba-tiba ibu saya tuh nelpon kalau dia pengen ke Jakarta gitu kan, katanya ya biar saya aja yang ngasuh, katanya gitu kan. Kata saya ya nggak apa-apa, tapi saya waktu itu belum ada kepikiran untuk memberhentikan Bude Sur karena saya udah nyaman gitu kan. Tuh belum tercetus tuh omongan saya ke Bude itu. Jadi waktu itu mama saya tuh hanya nelpon gitu kan. Terus pas saya paginya gitu mau ngomong, kok Bude ini nggak dateng gitu kan, udah jam 5, duh gimana nih. Saya tuh telepon itu malam itu kan, tiba-tiba pagi tuh Bude Sur nih nggak dateng ke rumah. Tuh biasanya kan dia habis sholat subuh itu dia dateng, ini tuh nggak dateng. Sampailah hari itu saya nggak kerja karena ya Budenya nggak datang, anak saya nggak ada yang ngasuh gitu kan. Kok kata saya, apa saya ada salah, apa Bude sempat dengar pas mama saya nelpon, apa tersinggung gitu kan. Saya udah berpikiran aneh-aneh tuh, kata saya, aduh kemana ya, kata saya. Terus di hari kedua Budenya nggak datang lagi. Nah
Kata saya, ada apa sakit ini Bude? Coba tanya ke tetangga yang tahu rumahnya gitu kan. Jadi saya bisa nyamperin ke rumahnya biar tahu keadaannya. Saya coba datengin rumah yang tetangga saya pernah disebutin sama Bude namanya gitu kan. Terus di situ tuh yang bikin saya kaget Mas, pas saya datengin rumah tetangga saya itu, saya tanya, namanya kan Bu Irma ya, Bu Irma, Bude Sur rumahnya di mana sih? Terus tetangga saya tuh jawab kayak gini, Bude Sur yang mana ya Mbak, katanya. Terus saya bilang, Bude Sur yang suka cuci gosok di rumah Ibu gitu. Terus saya cuci pakai mesin Mbak, nggak pernah ada yang nyuci di rumah saya. Kata saya, masa sih? Iya, katanya. Apa saya salah denger waktu itu namanya? Waktu itu tuh Bude Sur tuh nyebutinnya 3 nama, jadi 3-3-nya tuh saya datengin rumahnya kan. Saya datengin, habis itu di rumah yang kedua ini kebetulan dia Pak RT saya datengin. Saya tanya, Bu RT, maaf penumpang nanya, Bude Sur tuh rumahnya di mana sih? Kok nggak datang ya ke rumahku? Dengan jawaban yang sama lagi Mas, Bude Sur yang mana Mbak? Jadi kan saya di situ bertanya-tanya, apa Bude Sur ini apa namanya, yang saya kenal itu beda namanya gitu kan, takutnya penyebutannya beda di tempat-tempat dia yang lain gitu kan. Enggak kenal, lagian aku ngelondri, katanya, aku nggak pernah nyuci-nyuci gosok sama orang. Kata saya, 2 jawabannya udah kayak gitu, mudah-mudahan ke yang terakhir nih, yang ketiga adalah jawabannya, kata saya. Terus saya ke rumah lah tetangga saya itu kan, yang di belakang rumah. Saya bilang, Pok, saya kan manggilnya Empok, Pok, Bude Sur yang itu loh yang nyuci gosok di rumah saya, atau kan yang sambil ngasuh anak saya, tinggalnya di mana ya, kan nyuci juga di rumah Empok. Terus kata si Empok tuh, yang mana sih? Saya emang nggak tahu, katanya. Yang itu yang kemarin ketemu waktu Empok ke rumah saya kan, waktu itu dia tuh kan kadar posyandu si Empok itu. Jadi waktu itu Empok itu ke rumah saya. Waktu hari Minggu itu ke rumah saya, dia ngasih jadwal anak saya posyandu, imunisasi kayak gitu kan. Terus pas juga Bude Sur itu lagi ngasuh anak saya. Nah, saya bilang, waktu Empok ke rumah nganuin yang berita posyandu itu kan ada tuh ibu-ibu yang ngasuh anak saya tuh, itu yang Bude Sur. Terus yang bikin saya tuh apa ya, nggak bisa ngomong itu, tetangga saya tuh ngomongnya gini, yang mana ya, orang nggak ada siapa-siapa kok, katanya. Pas saya ke rumah situ kan nggak ada siapa-siapa, cuma situ sama anaknya doang. Enggak, saya tuh bilang, itu yang ngasuh anak saya yang di depan pintu, yang gendong anak saya. Enggak, orang anakmu diboncer. Boncer itu kayak ayunan gitu loh Mas. Kata saya, enggak Bu, itu ada yang ngasuh. Jadi agak berdebat di situ kan. Kata saya, enggak, dia sampai demi Allah katanya gitu kan, enggak ada orang, waktu saya ke rumah situ duduk doang, katanya, anaknya diboncer, katanya. Kata saya di situ, oh ya udahlah, saya pulang. Saya langsung telepon suami waktu itu. Ya saya bingung ya posisinya ya Mas di situ, apa saya nih jatuhnya kan, jadi saya nggak waras ya kan, berpikir. Jadi kalau saya nggak waras kan, suami saya juga ngomong, berinteraksi sama Bude gitu kan, Bude Sur itu. Kata saya, aduh gimana ya, saya telepon ayahnya waktu itu biar cepet pulang. Akhirnya ayahnya izin, setengah hari pulang. Sampai di rumah ya saya ngomong gitu kan, tadi saya udah ke rumah ini. Terus jawabannya nggak ada yang kenal sama Bude Sur. Terus malah bilang nggak pernah ngeliat Bude Sur gitu kan. Terus yang Empok itu tiba-tiba malamnya ke rumah saya. Terus saya bilang, kenapa Po, apa saya tadi salah ngomong gitu, saya takut kan didatengin orang. Terus dia malah bilang gini, sambil dia ngasih vitamin buat anak saya tuh, dia malah ngomongin depan saya, Mas suami, maaf katanya gitu, ke nama anak saya kan Sakil ya, jadi panggil Mama Sakil. Maaf Mama Sakil, katanya, saya mah mau nanya, ibu-ibu juga sebenarnya penasaran, katanya, sebenarnya yang ngasuh si Sakil itu di rumah siapa? Ya kata saya, ya Bude Sur itu gitu kan, tapi nggak pernah ada orang yang keluar, katanya. Pagi-pagi kan rumahnya udah digembok subuh gitu katanya. Tuh kata saya,
pikir kami mah mungkin dibawa kerja, mungkin dititipnya di sana di tempat kerja. Enggak, kata saya, orang anak saya di rumah, emang nggak pernah kedengaran suaranya, nggak pernah, rumahnya kosong katanya. Pernah bayi saya ada gitu kan, bayi saya ada di rumah itu sama Bu Desur yang saya tahu kan. Terus kata saya, enggak Bu, bayi saya di rumah sama Bu Desur itu yang ngasuh. Terus nggak lama itu tetangga saya lewat, si empok itu manggil, katanya gitu kan, manggil tetangga saya itu 2 orang, jadi pada di depan rumah saya pada berdiri gitu kan. Ya kan, bener kan, katanya orang rumahnya Mama Sakil mah nggak pernah ada orang, katanya. Iya, makanya kita juga nanya itu bayinya sama siapa, masa ditinggal di rumah sendiri. Suami saya alhamdulillah tuh bela, enggak, bayinya diasuh, katanya gitu kan sama Bu Desur. Jadi ya udah kalau gitu mah, tapi kita mah nggak tahu Bu Desur, katanya, nggak pernah lihat juga Sakil keluar katanya. Jadi rumah tuh dari saya berangkat sampai saya pulang tuh gelap aja di mata tetangga saya. Tapi pas saya sama suami pulang tuh ya rumah saya ya terang, anak saya lagi main, yang saya lihat sama suami itu kan. Terus saya berpikir gitu sama suami, apa ada yang salah sama kita gitu kan. Tapi dilihat dari keanehan-keanehan yang tetangga saya ngomong, anak saya pun alhamdulillahnya Mas sehat-sehat aja, ya kan, nggak ada rewel atau apa gitu kan. Sampailah suami bilang malam-malam itu kan udah mau tidur, kadang saya juga aneh, katanya. Kenapa? Saya tanya, ya kadang tuh hati tuh adalah berpikiran sedikit gitu kan, cuma saya nggak berani ngomong sama kamu, katanya. Kata saya tuh waktu itu kan, gimana ya, saya mah di situ nggak ada pikiran Bu Desur itu apa kemana, karena yang saya pikirin waktu itu emang agak egois gitu kan, ini kerjaan saya gimana, ya kan, nggak ada yang ngasuh anak saya. Terus mama saya pun waktu itu belum tentu ke tempat saya tuh kapan, ya kan, belum jelas itu. Akhirnya karena saya bingung, ya udahlah saya minta izin lah dulu, cuti lah seminggu waktu itu kan. Seminggu saya minta izin cuti. Di situ perasaan saya juga makin aneh. Malamnya itu saya keingat, saya lagi duduk gitu sama suami, saya tuh pernah dimimpiin Mas. Waktu itu saya ingat dimimpiin sama Atuk yang jaga saya itu. Jadi waktu itu saya pas hamil itu, saya kayak ke flashback gitu kan. Mimpi saya tuh tiba-tiba tuh Atuk itu tuh kayak muncul gitu kan di mimpi saya. Dia ngomong gini, nanti ada tuh, katanya gitu, tak kirim yang jagain kamu, katanya, yang jagain anakmu, yang sayang sama anakmu. Tapi kan saya berpikir, bunga tidur, mimpi, ya mungkin yang datang ya mama saya, yang jagain anak saya ya mama saya. Saya berpikirnya gitu, saya nggak ada sedikit pun berpikir ke Bu Desur atau siapapun pada waktu itu gitu kan. Jadi kata saya, ya udahlah, bunga tidur. Nah terus itu akhirnya seminggu berlalu itu mama saya belum datang juga. Saya ya udah memutuskan untuk resign karena nggak ada pilihan lain, ya kan. Anak saya nggak ada yang ngasuh, saya berantem terus sama suami. Jadi saya memutuskan, ya udahlah saya yang ngalah, saya resign. Tapi di hati saya kan masih penasaran ya, kemana perginya Bu Desur, kenapa nggak pamit, saya belum bayar, ya kan. Banyak banget pikiran saya itu. Jadi setiap malam tuh saya jadi nggak tenang. Terus anak saya nih yang biasanya selama 3 bulan diasuh Bude tuh anteng-anteng aja, semenjak Bude tuh nggak ada tuh anak saya jadi yang rewel, yang nggak bisa diatur gitu, ya kan, nangis terus. Kata saya, apa yang salah, kenapa nih sama saya gitu. Pas saya yang asuh, anak saya tuh jadi cengeng gitu kan, mau nangis terus, digendong terus. Terus saya aduh gimana ya. Jadi sempetlah waktu itu saya lagi mikirin Bu Desur itu, saya ketiduran di kursi, ya tidur ayam gitu kan. Saya mimpi lagi si Atuk itu datang. Duduk di kursi yang saya dudukin itu, sama dia bangunin saya, posisinya dia mengetuk kaki saya gitu. Bangun, katanya,
Kata saya, iya tuh, nggak usah dicari lagi, udah pulang dia, tak suruh pulang. Kata saya, siapa gitu kan, yang kamu cari siapa? Saya di situ tuh makin makin mengeraskan suara saya gitu kan, nanya siapa gitu kan. Ya udah pokoknya udah pulang katanya kayak gitu. Terus saya kebangun itu lihat jam gitu kan, jam 2. Kata saya, aduh astagfirullah, kata saya, apa sih yang terjadi sebenarnya, kenapa saya jadi linglung gini diri saya gitu kan. Ini sebulan udah berlalu, Bu Desur nggak pernah datang lagi gitu kan. Saya cuma bisa ya berdoa aja, kalau saya punya salah saya minta dimaafkan gitu kan. Tiba-tiba pada malam apa waktu itu ya, mati lampu di rumah saya itu kan. Terus saya bilang ke anak saya gitu kan, mati lampu, ayahnya belum pulang, tidur duluan aja deh coba gitu kan, namanya juga nggak ada siapa-siapa lagi, berdua doang. Jadi saya masuk kamar waktu itu, saya coba tidurin anak saya, ketiduran juga saya di situ. Pas saya ketiduran kayak gitu, yang datang nggak tahu, tiba-tiba tuh ada yang datang. Saya ngerasa tuh ada yang bertamu ke rumah gitu kan. Dengan sadarnya itu ada yang ngetok pintu, saya buka, ini di bawah alam sadar saya ya. Dia datang, saya bukain pintu, terus yang muncul Bu Desur datang. Saya sontak langsung ya cerewet di situ kan, Bude kemana? Saya tuh nyariin Bude, apa saya ada salah gitu kan? Bude kemana? Jawab. Itu di situ tuh Bude tuh senyum gitu kan. Aku pamit ya, katanya kayak gitu. Terus mau kemana? Saya belum bayar, tar dulu, kata saya gitu. Tunggu saya ambil uang dulu, kata saya. Terus aku tak pamit ya Ndok, tugasku udah selesai, katanya. Aku pamit, aku udah jaga anakmu, udah, berarti tugasku udah selesai ya Ndok. Aku tak pamit dulu, katanya. Terus pamit kemana? Kata saya, udah tunggu, saya ambil uang dulu, kata saya. Terus saya balik badan ke kamar, terus tiba-tiba tuh saya kebangun, kata saya, dalam hati ya, mungkin saking rindunya saya sama Bude gitu kan. Jadi saya jadi kemana-mana mimpinya gitu. Terus saya ngomong gitu sama suami, apa saya rindu banget ya sama Bude, karena kan cukup intens ya saya sama Bude Sur itu ininya, berinteraksinya gitu kan. Saya anggap sebagai pengganti ibu saya lah, karena ibu saya nggak ada gitu. Terus habis saya cerita ke suami itu, kata suami, ya udah makanya sebelum tidur tuh berdoa, katanya. Udah sekarang sholat, tidur. Saya sholat, habis itu saya tidur. Malamnya nyata ini saya mimpi lagi. Itu saya kayak ngelindur waktu itu kan. Ya ini benar-benar mimpi. Bude itu bilang, Dok bangun, katanya. Ya Bude, ini tak bawa selendang buat anakmu, katanya. Buat apa Bude? Kalau anakmu rewel, nangis terus, katanya gitu, apa sakit, coba di bedong pakai ini, katanya gitu kan. Kata saya, ini buat saya. Iya, ini buat kamu, katanya gitu. Terus kado dariku, katanya. Saya, makasih ya Bude, gitu kan. Terus ya waktu itu Budenya saya peluk lah di dalam mimpi itu kan. Saya bilang makasih, ya wes aku tak pamit ya Ndok. Itu terus yang dia omongin di dalam mimpi saya tuh, ya wes aku tak pamit ya Ndok. Di situ tuh saya coba mengikhlaskan, kata saya, iya Bude, makasih ya Bude udah bantu saya nggak bisa balas apa-apa gitu kan. Dia tuh sepanjang yang masih diingat gitu kan, di mata saya gitu, dia tuh jalan tapi senyum gitu. Terus pas saya bangun dengan kagetnya saya gitu kan, selendang ini ya ada saya genggam di tangan saya. Jadi kata saya, mungkin ini hadiah yang paling unik ya yang saya dapetin gitu kan. Tapi benar, setiap anak saya sakit atau anak saya rewel, saya peluk pakai ini gitu, anak saya tuh jadi diem, jadi anteng gitu Mas.
Kadang tuh sekarang ya, kadang masih suka keinget gitu saya sama Bude, apalagi susah kalau untuk diceritakan ya kalau orang baik tuh. Jadi saya cuman bisa kalau ngomong sama suami apa sama Allah gitu, apapun dan siapapun Bude gitu kan, saya berterima kasih atas semua kebaikan Bude gitu. Walaupun saya sendiri nggak yakin kalau Bude sebenarnya tuh nggak nyata. Ya mungkin itu aja yang mau saya bagikan untuk Bude. Terima kasih selendangnya. Mas mau selendangnya? Oke teman-teman, cukup sampai di sini cerita kali ini. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya, karena di depan kita ini masih banyak barang-barang yang lain yang belum diceritakan oleh Mbak Ria. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran di balik cerita misteri kali ini. Mudah-mudahan Mbak Ria sehat selalu ya Mbak ya, biar bisa membagikan pengalaman cerita misterinya terus di channel Pink Misteri. Dan sebelum saya mengakhiri videonya, jangan lupa teman-teman tekan tombol like, comment, and subscribe agar channel YouTube Pink Misteri dapat berkembang dengan sebagaimana mestinya. Dan jangan lupa juga tekan tombol notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel YouTube Pink Misteri. Saya Anjas Mara mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.